Kata-kata tertulis bisa menjadi alat yang ampuh. Ini telah digunakan untuk berbicara kebenaran kepada kekuasaan, untuk memungkinkan pembaca melakukan perjalanan ke bintang-bintang yang jauh, dan untuk menjelajahi cinta segitiga terlarang antara seorang gadis manusia, vampir, dan manusia serigala dalam seri buku favorit pribadi saya sepanjang masa. Sastra dapat menjadi kekuatan yang benar-benar luar biasa, dan seperti apapun yang mampu melakukan perubahan besar itu dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Pada bulan Agustus 2006, rumah pemimpin kelompok agama yang dikenal sebagai Gereja Sejarah Sejati digerebek oleh pihak berwenang. Di sana mereka menemukan berbagai barang ilegal, tapi mereka juga menemukan koleksi buku. Salah satu buku yang ditemukan adalah buku hardcover setebal 450 halaman berjudul Sejarah Abad ke-20. Meski tampak seperti buku sejarah biasa, kekhawatiran seputar kelompok agama dan pemimpinnya membuat polisi menganalisis isinya dengan lebih cermat. Dan jika kamu akrab dengan sejarah anomali tertentu lainnya, kamu mungkin mulai merasa gugup sekarang. Penerbit buku tersebut terdaftar sebagai Interworld Press berlokasi di Chicago, Illinois. Tapi penyelidikan terhadap perusahaan penerbit tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan itu tidak pernah terdaftar di Amerika Serikat. Bukan hanya itu, tapi jalan yang seharusnya berada di sana bahkan tidak ada. Seorang petugas, seorang pria bernama Detektif Carl Jones, ditugaskan untuk membaca buku itu dan mencatat hal-hal lain yang tidak biasa yang mungkin dia temukan. Buku ini sebagian besar terdiri dari clipping koran dan artikel pendek yang mencakup peristiwa penting dari Januari 1900 hingga Desember 1995. Saat Jones membolak-balik buku itu, ia menemukan bahwa buku itu ditulis dengan baik, diteliti secara menyeluruh, dan yang terpenting, sebagian besar akurat untuk mencatat sejarah. Setidaknya begitulah hingga dia mencapai tahun 1956. Sejak sekitar 15 Juni 1956, peristiwa-peristiwa yang digambarkan mulai menyimpang dari jalurnya. Mereka tidak cocok dengan versi sejarah yang dikenal Jones atau apapun yang pernah didengarnya. Itu berubah dari menceritakan kembali sejarah secara standar menjadi laporan yang tulus tentang apa yang tampak sebagai versi alternatif dari sejarah. Keanehan tidak berakhir di situ. Rekan-rekan Jones memperhatikan bahwa saat pemeriksaan bukunya berlangsung, dia mulai berperilaku aneh. Dia mengungkapkan kebingungan dan sikapnya yang bingung. Dia akan membuat pernyataan tentang peristiwa dari buku seolah-olah itu fakta, dan ketika dikoreksi oleh salah satu petugas lainnya, dia akan menjadi frustasi dan kewalahan. Dia mulai meledak-ledak, melemparkan cangkir kopi ke dinding sambil berdebat dengan pria lain yang ditugaskan untuk menangani kasus itu dengannya. Dia membalikkan kursi mejanya, menjatuhkan kertas ke lantai, dan bahkan menjambak rambutnya sendiri. Dia diberi evaluasi psikologis dan ditemukan berjuang dengan serangan panik, mimpi buruk, dan paranoia. Namun Jones bersikeras bahwa dia terus membaca buku itu. Saat dia terus membaca, rekan-rekan petugas memperhatikan bahwa bukan hanya kondisi mentalnya yang terpengaruh, kondisi fisiknya juga mulai berubah. Lingkar hitam terbentuk di bawah matanya, tanda kelelahan yang jelas. Bekas luka muncul di pipinya di mana sebelumnya hanya ada kulit halus. Buku-buku jaringnya berlumuran darah meskipun dia bersumpah bahwa dia tidak melakukan apapun yang menyebabkan itu. Saat duduk di mejanya, petugas yang ditempatkan paling dekat dengan Jones mendengar sesuatu berdenting kecil di lantai. Dia mendongak dan menemukan bahwa beberapa gigi Jones telah tanggal tampaknya tanpa alasan. Akhirnya, dan yang paling mengerikan, Jones ambruk ke lantai dan menjadi tidak responsif. Dia dilarikan ke rumah sakit di mana dia meninggal dalam beberapa jam. Otopsi menghasilkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban karena penyebab kematiannya diumumkan keracunan radiasi. Petugas polisi dalam kasus tersebut melanjutkan untuk mengintegrasi pemimpin agama yang mereka tangkap, mencari petunjuk tentang kematian misterius rekan mereka yang gugur. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah memiliki buku itu selama 2 tahun dan bahwa dia meminum zat ilegal untuk bersembunyi dari kebenaran. Seminggu kemudian, dia mengalami koma, mungkin karena berhenti, dan meninggal tak lama setelah itu. Polisi bingung mencari penjelasan bagaimana bisa sebuah buku menyebabkan kerusakan sebesar ini. Hanya satu petugas di antara kelompok yang memiliki firasat tentang apa yang harus dilakukan di sini. Dan itu karena mereka sebenarnya adalah agen lapangan yang menyamar yang disematkan di kantor polisi oleh organisasi SCP. Buku itu sudah dibawa pergi, tokoh-tokoh yang relevan diberi perawatan amnesti untuk melupakan apa yang telah mereka lihat, dan buku tebal berbahaya itu masuk ke database organisasi dengan nama baru SCP-592. SCP-592 tampak seperti buku biasa pada pandangan pertama, tapi telah terbukti menyebabkan delusi, paranoia, dan berbagai perubahan fisik, dari perubahan kecil dalam penampilan hingga luka ekstrim bahkan mematikan. Memahami bahwa buku tersebut memiliki sifat-sifat yang tidak wajar, organisasi mulai bekerja mencoba untuk menentukan bagaimana tepatnya sifat-sifat itu bekerja dan apa yang memicu mereka yang membaca halaman-halamannya. Ditemukan bahwa mereka yang hanya membaca paruh pertama buku dan berhenti akan baik-baik saja, tapi mereka yang membaca buku melewati titik di mana peristiwa mulai bergeser dari catatan sejarah atau dikenal sebagai titik perbedaan akan mulai mengalami efek buruk. Begitu subjek melewati titik divergensi, mereka akan mulai menerima semua peristiwa divergen yang digambarkan sebagai fakta mutlak. Jika seseorang mencoba untuk berbicara dengan mereka tentang perbedaan antara peristiwa yang berbeda dan catatan sejarah yang nyata, subjek akan menjadi kesal
emosional dan gelisah. Bahkan subjek yang tinggal di dekat lokasi peristiwa yang dijelaskan dalam buku tersebut membentuk ingatan baru yang jelas tentang pengalaman pribadi yang terkait dengan peristiwa tersebut. Bahkan jika isi ingatan itu bisa dibantah, tidak peduli apapun itu, mereka akan bersikeras bahwa apa yang mereka baca di buku itu adalah kebenaran. Saat mereka masuk lebih dalam ke dalam buku, gejala fisik kemudian akan mulai bermanifestasi. Biasanya ini akan mulai muncul sekitar 10 tahun setelah titik perbedaan dan akan memburuk saat gejala mental menjadi lebih parah. Janda dari satu subjek melihat bekas luka di tubuh pasangannya setelah kematiannya yang muncul selama dia membuka buku itu. Dia terkejut melihatnya dan mengatakan bahwa dia tidak menyadarinya sebelumnya. Organisasi menjadi semakin fokus dengan mempelajari bagaimana buku itu bekerja. Apa yang membuatnya mempengaruhi orang seperti ini? Pengaruhnya bersifat fisik dan mental, menunjukkan kemungkinan kombinasi efek memetika dan kimiawi. Grayson dan tim forensik kimia organisasi mulai mempelajari sifat kimia SCP-592 untuk menentukan apakah halamannya mengandung zat yang dapat menjelaskan efek buruknya pada pikiran dan tubuh manusia. Kotak-kotak kecil kertas dipotong. Dari beberapa halaman buku dipotong sangat kecil sehingga tidak lebih dari satu kata yang dimuat di setiap kotak. Kotak kemudian dianalisis dan disaring untuk setiap anomali. Ketika hasilnya kembali, Dr. Grayson dan timnya sangat kecewa. Halaman buku terbuat dari selulosa dan kayu standar, dicetak dengan tinta hitam dan kuning biasa. Ada beberapa bahan kimia yang tidak bisa hadir dalam tinta cyan dan magenta yang digunakan. Menunjukkan itu mungkin dibuat di lokasi atau bidang di mana jumlah bahan kimia berbeda, tapi tidak satupun dari mereka yang tidak diketahui sains. Juga tidak dapat bertanggung jawab atas kerusakan dari buku yang telah dilakukan kepada orang-orang yang membacanya. Ini berarti bahwa efek buku itu tidak dapat dijelaskan dengan senyawa kimia baru atau senjata biologis canggih, sesuatu yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh Departemen Forensik Kimia. Tidak, SCP-592 jauh lebih misterius dan lebih kuat dari itu. SCP-592 ditahan dalam sel penelitian 1611-E dengan kotak baja di tengah bilik kaca buram. Di ruang yang sama ada meja, dua komputer, pemindai port koneksi jaringan internal, dan dua pasang kacamata yang harus segera dipakai oleh siapapun di dalam ruangan. Kacamata ini berfungsi untuk mendistorsi teks dan gambar 592 sehingga tidak mungkin bagi siapapun yang memakainya untuk membaca saat memakainya. Yang pertama dari dua komputer adalah mesin analisis, sedangkan yang kedua berfungsi sebagai firewall. Kedua komputer telah dilengkapi dengan perangkat lunak dan perangkat keras khusus sesuai dengan protokol pengujian, dan port jaringan tidak dapat digunakan oleh perangkat apapun selain firewall. Komputer dan pemindai dimatikan saat tidak digunakan dalam eksperimen dan harus segera dimatikan setelah eksperimen selesai. Sampul depan dan belakang SCP-592 harus selalu ditutupi selotip hitam tebal. Jadi apa protokol pengujiannya? Mata manusia yang tidak diacak tidak lagi diizinkan untuk melihat isi buku yang mematikan itu, sehingga organisasi harus mencari alternatif. Karena komputer tidak mampu mengalami tekanan psikologis, ya secara umum tidak. SCP-079 tentu saja mungkin akan berbeda. Tim peneliti memutuskan untuk menemukan cara untuk menganalisis buku menggunakan sistem komputer. Untuk semua pengujian, buku dipindai satu halaman pada satu waktu dan kemudian dikirim ke mesin analisis. Mesin telah dimodifikasi sehingga tidak menyimpan versi asli gambar yang dipindai dan sebaliknya segera mengubahnya menjadi versi analisis dari konten asli. Gambar tersebut kemudian segera dihapus dari RAM sistem sesegera mungkin. Proses ini memungkinkan tim peneliti untuk mempelajari isi SCP-592 tanpa memaparkan diri mereka sendiri atau subjek manusia lainnya pada efek buruk dari buku tersebut. Karena mereka yang berada di bawah pengaruh efek buku adalah saksi yang tidak dapat diandalkan. Ini dianggap satu-satunya cara untuk memastikan pemahamannya akurat dan netral tentang apa yang tertulis di halaman terkutuk ini. Ada dua protokol analisis yang berbeda, satu untuk analisis teks dan satu untuk analisis gambar. Karena pemahaman tentang bahasa khusus buku dapat memicu efek buruk dan membuat anggota tim peneliti yang tersisa menjadi gila, analisis komputer dari teks harus sesamar mungkin sambil tetap memberikan konteks yang diperlukan. Bahasa yang digunakan adalah analitis dalam nada menggambarkan materi pelajaran yang dibahas, nada entry asli, dan setiap insiden yang terkait dengan bagian tertentu. Sebagai contoh, salah satu analisis teks adalah sebagai berikut. Bagian ini menggambarkan konflik manusia. Konflik manusia bersifat ideologis atau religius. Bagian itu tampaknya bernada ratapan. Bagian tersebut berisi angka 2000, 1977, dan 16. Sudah pasti 98% bahwa bagian tersebut berisi referensi ke SCP disensor dan SCP disensor. Tidak terlalu deskriptif, tapi itulah intinya. Apapun yang lebih detail dan tim peneliti, belum lagi semua orang yang menonton video ini di rumah mungkin rentan terhadap efek SCP-592. Untuk gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana isi buku itu bisa merasakan, kita harus beralih ke gambar-gambarnya. SCP-592 berisi sekitar 200 ilustrasi. Ketika halaman pindaian yang dimasukkan ke dalam komputer berisi gambar, halaman tersebut akan mengalami beberapa konvolusi dan transformasi untuk menganalisis dan meringkas isinya dengan cara yang aman untuk dikonsumsi manusia. Catatan gambar asli setelah dihancurkan selama proses analisis citra. Inilah hal-hal menjadi lebih menakutkan daripada sebelumnya. Gambar-gambar di dalam buku itu tidak seperti yang kamu lihat di buku secara biasa. Subjek umum dari gambar-gambar tersebut adalah apa yang mungkin kamu perkirakan. Orang-orang di berbagai titik sepanjang abad ke-20 difoto pada peristiwa penting yang bersejarah atau hanya menjalani kehidupan biasa mereka selama
periode waktu yang signifikan. Tapi ada sesuatu tentang mereka yang salah. Ketika seorang peneliti sedang melihat melalui analisis komputer dari buku tersebut, dia menemukan sebuah analisis gambar yang membuat darahnya menjadi dingin. Halaman itu berisi teks simbol. Tanggal 1 April 1963, lokasi kamar tidur tidak diketahui dengan perabotan barat. Jenis foto penuh warna. Subjek gambar berisi 2 orang dewasa berdiri, 1 anak manusia duduk di kursi atau bangku, dan SCP disensor. Dengan kepastian 100%, orang-orang dalam gambar mesti memiliki fitur wajah. Dengan kepastian 100%, orang-orang dalam gambar tidak memiliki fitur wajah. Sekarang tonton SCP-1025, Ensiklopedia Penyakit Umum, dan SCP-1230. Pahlawan telah lahir untuk anomali berbasis buku yang lebih memukau.